artis-artis ya kan, yang ya kalau artis yang punya kualitas ya silahkan, tapi kan terkadang juga hanya mengandalkan popularitas. Nah, ada Desy Ratnasari yang dibilang bakal maju di Pilgub Jabar kan nih. Ada Krisdayanti juga muncul dan Ahmad Dhani, terus ada juga Vicky Prasetyo yang terbaru nih Bang. Kalau Abang lihat ini sosok figur mereka gimana Bang? Apakah sudah tepat atau harus jadi politisi dulu terlebih dahulu? empat faktor yang bisa diukur untuk menjadi calon kepala daerah termasuk artis. Apa ya? Popularitas, ya elektabilitas, isitas, jangan lupa. Perlawanan bagi Anies. Ya, Anies yang dianggap tinggi elektabilitasnya, dianggap kuat, dianggap incumbent, dianggap punya potensi menang. Maka harus ada tokoh yang dianggap kuat bisa melawan Anies. Nah, inilah sebenarnya kan hanya RK. Calon kepadanya bopeng-bopeng, wajahnya rusak, didukung juga gitu, korupsi didukung juga, ya itu salah sendiri dari rakyat. Halo, selamat datang kembali di podcast Roda Report of the Day. Bersama saya Haris Rian selaku host di acara podcast Roda ini. Seperti di episode-episode sebelumnya, kita selalu menghadirkan narasumber untuk membahas isu-isu terkini. Nah, karena belakangan ini pilkada sudah mulai hangat, maka kita datangkan salah satu pengamat politik, Pak Ujang Komarudin. Selamat siang Pak Ujang. Selamat siang Bang Haris. Terima kasih nih sudah diundang. Sudah datang ke Roda nih Kang Ujang. Siap. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah baik. Gimana lagi sibuk apa belakangan Kang? Semua nih roadshow ke TV, ya dari TV ke TV, dari panggung ke panggung. Soalnya lagi ramai pilkada ya Kang. Salah satunya kesini juga dong ya. Terima kasih undangannya ini Bang Haris. Gimana nih Bang? Ini kan dinamika pilkada udah mulai berisik lah, udah mulai bunyi lah nih. Ada muncul tokoh datang. Nah, kalau menurut Bang Ujang nih yang paling seksi di daerah mana nih Bang? Apalagi kan ada tokoh-tokoh politik yang mulai dari artis terjun di pilkada ini nih Bang. Gimana nih Bang fenomena ini nih Bang? Kalau saya lihat begini ya, pilkada ini momentum untuk mencari pemimpin yang bagus, yang berkualitas. Tetapi kadang-kadang kenyataannya jauh dari harapan gitu. Kenapa tuh Bang? Ya, banyak begini, misalkan yang dicalonkan tuh banyak yang juga terkena kasus hukum. Lalu juga tadi artis-artis ya kan, yang ya kalau artis yang punya kualitas ya silahkan, tapi kan terkadang juga hanya mengandalkan popularitas. Nah dalam konteks itu saya melihat maka yang dihadirkan oleh partai-partai itu jauh dari harapan publik. Misalkan mesti dicari figur yang apa, yang punya integritas, lalu punya kapasitas, punya kapabilitas, punya moralitas, lalu punya leadership gitu. Jadi ukuran parameter standar ya dalam konteks figur seorang kepala daerah ya kepada itu penting. Karena kan harus dilihat dong apa visi misinya, apa programnya, apa ide gagasannya, apa diisi kepalanya untuk membangun daerah dalam 5 tahun ke depan. Nah, tetapi ini memang ideal ya. Sulit mencari ideal dalam politik. Selalu ada kompromi, selalu ada kepentingan lain di belakang itu. Maka tidak aneh, tidak heran yang muncul ya banyak variasi ya. Variasi itu tadi ada yang dari pengusaha, ada dari artis, ada dari dosen, ada teknokrat, gitu, ada politisi, macam-macam. Tetapi garis besarnya saya ingin mengatakan bahwa pilkada ini tadi ajang untuk mencari kualitas pemimpin yang terbaik di daerah masing-masing seperti itu. Oke. Bang, ini kan kita sedikit sorotin soal artis lagi nih Bang saya. Ini kan artis ada nama-nama boken kayak misalkan ada Desy Ratnasari yang dibilang bakal maju di Pilgub Jabar kan nih. Ada Krisdayanti juga muncul dan Ahmad Dhani, terus ada juga Vicky Prasetyo yang terbaru nih Bang. Kalau Abang lihat ini sosok figur mereka gimana Bang? Apakah sudah tepat atau harus jadi politisi dulu terlebih dahulu sebelum menjadi kepala daerah ya Bang? Ya kalau kita uji misalkan Krisdayanti sudah jadi politisi ya 5 tahun terakhir kemarin ya jadi anggota DPR walaupun tidak terpilih lagi. Pak Ahmad Dhani juga kan selama ini malah melintang di Partai Gerindra, politisi juga baru terpilih menjadi anggota DPR. Satu lagi tadi siapa? Ada Vicky Prasetyo yang muncul nih, yang kan fenomenal banget. Ya, paling Vicky Prasetyo yang memang mungkin akan mendapatkan banyak kritikan dari publik gitu, karena tadi jadi politisinya mendadak gitu ya. Baru-baru ini belum ada pengalaman. Mungkin itu juga akan menjadi catatan dari publik. Tetapi memang kenapa partai-partai ini mengusung artis? Artis punya modal sosial atau begini Bang. Saya paling enggak saya selalu mengatakan ada 4 parameter atau 4 variabel ya, 4 faktor yang bisa diukur untuk menjadi calon kepala daerah termasuk artis. Apa ya? Popularitas,
ya elektabilitas, isi tas jangan lupa. Waduh, terus isi tas. apalagi akseptabilitas penerimaan. Nah, popularitas ini kan keterkenalan. Artis ini luar biasa keterkenalannya. Kalau politisi bisa 100%, kalau artis bisa 101% kali ya. Ini istilah saya. Lalu yang kedua kita bahas tuh isi tas. Artis biasanya punya isi tas dong, punya tabungan dong. Dulu kan punya iklan-iklan dan lain sebagainya. Jadi isi tasnya juga kencang juga gitu. Yang ketiga akseptabilitas penerimaan dari partai politik dan dari publik ini juga tinggi. Ya buktinya banyak yang didorong. Buktinya banyak yang dicalonkan. Nah, cuma memang catatan saya ini yang paling penting elektabilitas. Yang populer, yang punya isi tas, lalu yang punya akseptabilitas belum tentu punya elektabilitas. Nah, harus diuji nih tadi nama-nama artis tadi. Dia punya 3 komponen tadi, tapi elektabilitasnya kadang-kadang ada yang bagus, ada yang tidak. Oleh karena itu tadi saya melihat biasanya kalau populer ada, isi tas juga ada, lalu akseptabilitas juga ada, maka untuk mendorong popularitas ini jauh lebih mudah. Oleh karena itu saya melihat ya artis pun harus punya 4 hal ini, 4 faktor ini, 4 variabel ini untuk bisa didukung untuk menang di pilkada begitu. Tapi kalau misalkan menurut Bang Ujang, jika disandingkan dengan antara artis dengan politisi nih Bang, di pilkada ini kan yang benar-benar pure maju, artis ini dengan politisi yang sudah lama lah, tiba-tiba misalkan ada fenomena yang menang lebih artis itu faktor apa lagi tuh Bang misalkan? Ya kan kombinasi. Artis biasanya disimpan di calon kandidat nomor 2. Artinya sebagai wakil, sebagai wakil wali kota kebanyakan, wakil bupati seperti itu. Kalau di gubernur jarang ya artis karena lebih besar lagi tantangan. Tanggung jawab juga ya. Iya, jadi lebih banyak di calon wakil wali kota atau calon wakil bupati. Nah, biasanya tadi yang level satunya calon bupati atau wakil wali kotanya itu biasanya politisi atau pengusaha itu biasanya seperti itu, atau harus dikawinkan berarti ya. Nah, dikombinasikan karena mereka tahu partai itu sudah mengukur bahwa untuk menopang katakanlah kekurangan atau minus dari politisi, pengusaha atau apapun yang kandidat nomor 1 tadi, maka harus didopang oleh artis. Jadi artis sekarang tadi dia punya popularitas, punya isi tas, punya akseptabilitas, bisa untuk menambah kekuatan elektoral bagi sang kandidat utamanya begitu. Oke, berarti itu mereka yang mensupport lah ya. Ini kan sejauh ini udah ada nih Bang satu pasangan nih, salah satunya Pak Riza Patri dengan Mas Marcel nih. Kalau Abang lihat peluangnya gimana nih Bang? Apalagi di Tangsel kan yang baru nyata pasangan itu doang tuh untuk Pilwalkot ya. Yang lain belum muncul kan nih. Yang petahana juga belum tahu peta koalisinya. Kalau Abang lihat gimana Bang? Apalagi udah deklarasi sama Gerindra udah pasti dong. Terus ada PSI, ada Demokrat juga udah memberikan SK ke mereka tuh. Nah, saya kalau Tangsel menarik ya. Karena begini dulu incumbent itu Benyamin Dapni dengan Vilar dulu ingin memborong partai. Ingin lawan kota kosong. Awalnya begitu, saya bilang masa, karena merasa kuat ya, karena bagian daripada oligarki gitu ya, bagian daripada kekuasaan yang memerintah kan, incumbent begitu, maka menganggap kuat akan mendorong. Tahu-tahu muncul pasangan yang luar biasa menurut saya, Riza Patria dengan Marcel. Ini di luar ekspektasi mereka, di luar dugaan mereka gitu, bahwa kok ada kekuatan baru yang muncul dan itu kuat. Dan langsung parpol pengusung lagi ya. Jangan lupa loh didukung oleh Partai Gerindra yang itu partai pemerintah, partainya Pak Presiden Prabowo. Dan itu membuat menurut hemat saya ya kekuatan tuh ada di Pak Ariza dan Marcel ya. Kenapa? Tadi Arizanya politisi, ya beliau juga kan pengusaha juga lah gitu ya, lalu juga pernah jadi anggota DPR, lalu pernah jadi wakil gubernur DKJ ya, dulu DKI gitu ya. Lalu jangan lupa ketua DPD Gerindra ya Jakarta gitu. Artinya pengalamannya mantang melintang. Artinya kalau disimpan di Tangsel pun soal kapasitas, kapabilitas gitu ya sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini butuh alat komunikasi ke publik. Nah, dengan Marcel lah gitu yang lebih cair, yang lebih bisa diterima, lebih cepat gitu dalam konteks untuk sosialisasi. Nah, disitulah masing-masing punya kekuatan. Jadi yang satu punya pengalaman, yang satu punya popularitas dan punya kedekatan dengan masyarakat begitu. Tapi kalau ada anggapan itu hanya gimmick, bisa enggak mungkin. Saya rasa enggak gimmick ya, karena ini serius. Gerindra, PSI dan Demokrat pasti serius untuk kalau maju ya harus menang. Kalau maju ya jangan gagal. Buat apa kalau maju kalah atau gagal?
pasti Gerindra sudah memperhitungkan terkait dengan kalau didorong ya harus menang. Tentu kalau menang kan harus ada kerja-kerja keras yang harus dilakukan. Maka tadi kombinasinya kalau misalkan Ahmad Riza Patria digandeng dengan politisi lain gitu atau pengusaha kan sulit ya. Tapi kalau dicari populerannya kan ya, dicari tokoh yang unik gitu ya, lalu juga dikenal ya, maka lebih enak, lebih bisa masuk diterima oleh warga Tangerang Selatan begitu. Berarti kalau Kang Ujang lihatnya gimana peluangnya nih Kang? Apalagi ini kan petahana kan ya, tadi Kang Ujang kan udah berharap kota kosong nih ya Kang. Setelah ngeliat kayak gini gimana peluangnya nih Kang? Iya, kalau dulu saya melihat dan membaca ya pilkada yang lalu 5 tahun yang lalu di Tangsel, misalkan ada anaknya wakil presiden Aziza. Lalu ada Saras juga, keponakannya Pak Prabowo, ya masih kalah juga oleh mereka gitu ya, oleh incumbent itu. Tapi jangan lupa ini peta berubah. Dulu Gerindra belum sebagai katakanlah partai penguasa, belum Prabowo belum terpilih dulu. Jangan lupa pilkada nanti 27 November itu Pak Prabowo sudah dilantik presiden dan Gerindra partai yang kuat gitu, partai katakanlah yang berkuasa ya di pemerintahan yang baru. Artinya saya melihat potensi besar menang Arija Patria dan Mars itu tinggi. Bisa mengalahkan juga. Jangan lupa tadi partai penguasa itu punya banyak sumber daya, punya banyak kekuatan untuk bisa memenangkan kandidatnya seperti itu. Oke, balik lagi nih Bang, ke artis nih Bang. Kita ngomongin soal artis ya, apalagi karena kan ini belakangan ini tiba-tiba mau diusung gini sebagai artis lain Marcel yang tadi ya kan ada nama besarnya gini. Nah, kalau melihat Abang itu dari keseluruhan deh, kira-kira nama yang udah muncul tadi tuh Kang, peluangnya gimana Kang? Apakah hanya sekedar gimmick untuk mencari simpatik pasangan yang bakal diusung dia? Yang kecuali Marcel kan udah ada SK tuh. Kalau yang lain kan belum ada tuh, baru sekedar sowan-sowan doang, ketemu-ketemu masyarakat dan main-main medsos. Apa hanya untuk daya tarik kayak misalkan nanti tarik ke partainya atau kerjanya sendiri gitu Kang? Ya tergantung dari keseriusan partai politik dalam konteks mendorong sang artis itu gitu. Ya jangan ada juga yang tadi ya hanya jadi sebagai alat pelengkap gitu. Bisa tadi tahu-tahu nggak di SK-kan, tahu nggak jadi bisa. Tetapi memang saya baca jangan lupa kalau misalkan artis itu masuk arena pertarungan ya, entah di pileg, entah di pilkada, kan ada yang menang, ada yang kalah juga. Kalau yang menang itu biasanya tadi 4 halnya punya dia, punya popularitas, elektabilitas, isitas dan akseptabilitas punya. Tapi yang kalah itu biasanya dia punya popularitas, isitas sama akseptabilitas tapi elektabilitasnya enggak. Ya itu jadi banyak juga yang tumbang, yang kalah. Iya, penting harus diukur kan begini. Ada ukuran parameter indikator untuk menang dalam konteks ikut kontestasi politik, baik di pileg ya maupun di pilkada ya. Pasti ada ukurannya. Nggak mungkin mendorong tanpa aturan-aturan ukuran-ukuran ilmiah lah, ukuran-ukuran berbasis kalau bahasa saya scientific method gitu, atau metode pendekatan metodologi ilmiah lah, atau kalau bahasa saya survei yang objektif lah kira-kira seperti itu. Tapi wajar nggak sih Bang, setiap ada mau pemilu mau pileg selalu artis muncul kayak gitu? Pasti untuk mewarnai pesta demokrasi ini. Iya kan begini, karena di kita ini kan industri pencitraan. Yang public figure yang paling disukai adalah artis. Ya apalagi di Jawa Barat itu sangat gandrung ke artis. Ya, hampir rata-rata di banyak daerah juga artis. Karena artis itu ya dia terkenal, orang ingin terkenal. Dia cantik, ganteng, katakanlah dia unik, misalkan menghibur, dia juga ingin seperti itu. Lalu juga dia banyak duit. Jadi orang itu melihat figur artis ya seperti ya idola. Iya, karena dia katakanlah punya yang masyarakat inginkan gitu, dia uang ya punya, popularitas punya, sering muncul di televisi. Ada semua. Itu sumber daya sosial yang dimiliki oleh artis itu. Ya makanya setiap kali pilkada ya artis selalu dorong-dorong, selalu muncul begitu. Bang, kita ngomongin isu lain dong. Boleh dong. Ini kan udah pilkada juga udah mulai pendaftaran ya, kurang lebih puluhan hari lagi lah untuk jadi calon nih Kang. Salah satunya ini yang lagi menarik kan Jakarta. Tiba-tiba ini Ridwan Kamil OTW Jakartanya beneran nih Kang belakangan ini. Kalau Kang ngeliatnya gimana nih? Ridwan Kamil jadi Jakarta cocok apa enggak nih? Dan berpasangan sama siapa kalau menurut pengamatan Kang Ujang ini? Saya sudah prediksi ya, karena Ridwan Kamil itu dari Golkar punya 2 tugas penugasan ya. Calon gubernur di DKJ dan calon gubernur di Jawa Barat. 2 surat tugasnya. Dia doang yang punya ya. Iya. Ada yang lain, ada Bapak Halun yang baru. Lalu ada Ahmad Zaki Iskandar sama Erwin Aksa. Dari Golkar itu ada 4 nama yang terbaru gitu. Belakangan itu ya. Iya. Nah, kembali ke Ridwan Kamil.
ketika misalkan Deddy Mulyadi diusung oleh Golkar ya dari Gerindra kan Bang Deddy ya karena Betul. dia sudah kader Gerindra. Udah kader Gerindra. Artinya suka tidak suka senang tidak senang Ridwan Kamil harus punya tempat. Harus punya daerah yang dia juga bisa nyalon. Ya DKJ lah tempatnya. Karena kalau dari ukuran elektabilitas kan nomor 3 lah. Ya, ada nomor muncul 3, gitu muncul ya di bawah survei. Ya di bawah Anies, di bawah Ahok. Itu kan cukup muncul ada lah gitu. Ya walaupun memang Ridwan Kamil tidak punya investasi politik, bukan incumbent di DKJ ya, tapi digeser ke Jakarta itu menjadi sebuah bentuk menurut saya ya perlawanan bagi Anies. Ya, Anies yang dianggap tinggi elektabilitasnya, dianggap kuat, dianggap incumbent, dianggap punya potensi menang. Maka harus ada tokoh yang dianggap kuat bisa melawan Anies. Nah, inilah sebenarnya kan hanya RK. Itu sebenarnya yang dari survei yang muncul. Kenapa bukan Ahok? Karena Ahok kan PDIP, bukan dari kubu Kim. Bukan dari kubu Kim Plus juga. Bukan. Ya, nah dalam konteks OTW ya menjadi sebuah kenyataan ketika Golkarnya sudah mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Jadi saya meyakini RK akan didorong oleh Kim Plus. Nah, siapa wakilnya? Nah, itu wakilnya. Ini yang wakilnya. selalu menjadi pertanyaan publik ya, kan ya. Tergantung. Kalau misalkan Kim Plus, artinya Kim Plus itu Kim ditambah PKB, Nasdem maupun PKS. PKS hari ini kan sudah mendorong-dorong Anies, bahkan mempaketkan Anies dengan Soebul Iman. Betul. Tapi kalau PKS-nya ditarik, apalagi PKS-nya sudah bilang presidennya ajak-ajak dong kami masuk pemerintahan. Benar. Itu kan kemarin ahlan wa sahlan. Ya indikator bahwa itu bisa merapat ke pemerintah. Cuma memang mungkin bisa jadi PKS punya syarat. Kalau kami masuk Kim Plus atau katakan masuk ke sana ke koalisi itu wakilnya dari kami dong, kan bisa saja. Jadi makanya muncul dong RK Ahmad Saihu gitu ya. Ini muncul lagi. Itu yang menurut saya kompromi lebih kena, yang lebih dapat. Walaupun memang nanti misalkan Nasdem ya bisa jadi protes PKB, tapi saya rasa ada kompromi-kompromi yang bisa dilakukan ketika ingin tadi gagasan atau ide Kim Plus itu terlaksana begitu. Berarti ada kemungkinan Anies gak bakal maju ya Kang? Ya tinggi. Saya yang pertama menganalisa itu ya. Karena begitu Kim Plus itu ada, muncul kan tuh wacana. Muncul wacana itu yang dieksekusi misalkan. Ya Anies tidak bisa berlayar. PKS-nya sudah masuk Kim Plus, PKB-nya juga masuk, Nasdem-nya juga masuk, hanya PDIP. PDIP nggak bisa punya golden ticket. Dan PDIP kan punya kadernya sendiri juga, bukan Anies. Secara grassroots juga berbeda, secara ideologi berbeda dengan Anies. Jadi kalau Kim Plus-nya itu memang ada, lahir dan dieksekusi, maka kelihatannya Anies sulit akan berlayar, susah untuk bisa menjadi calon gubernur pada pilkada tahun ini. Berarti prediksi Kang Ujang berapa paslon di Jakarta ini? Kalau misalkan Anies tidak jadi maju? Ya sebenarnya gini, analisa saya gini, kalau di daerah itu ada yang kuat, ada figur yang kuat, itu calonnya nggak banyak. Nah kalau di Jakarta ini ada kuat Anies, maka calonnya nggak banyak gitu loh. Kalaupun head to head ya antara Anies. RK dengan Anies kalau head to head. Kalau Aniesnya tidak berlayar, ya artinya RK-nya bisa melawan kota kosong. Kalau head to head juga masih menang RK atau gimana Kang? Ya punya potensi menang karena apa? Karena RK didukung oleh pemerintah. Didukung oleh kekuatan tadi partai-partai pengusung pemerintah. Dia punya struktur dan infrastruktur politik yang bisa memenangkan kandidat siapapun dari kubu pemerintah, biasanya begitu. Dan jangan lupa PKS di banyak tempat, di banyak daerah seperti di Sumut itu gabung dengan Kim juga, mendukung Bobi. Di Sumut lalu Bobi. Di Banten juga mendukung Antasari dan Dimyati gitu. Lalu di Jawa Timur juga sama, mendukung Hovifa. Jadi kalau urusan Jakarta bisa saja PKS juga gabung dengan Kim. Dan deal-dealnya itu lagi. Apa nih, siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana itu juga menjadi penting begitu. Politik, dan jangan lupa politik kan tidak ada yang gratis. Semua kompromistis dan tidak ada yang ikhlas. Semuanya pasti berbalut kepentingan dan saling menguntungkan satu sama lain. Berarti tapi ada kemungkinan Pak Ridwan Kamil kan calon independen ada yang lolos tuh Kang. Pangrekun. Emang lolos lah. Kan belum ini kan dia harus verifikasi lagi sih. Dukungan. Berarti gitu. Kalau kemungkinan bisa satu pasangan doang berarti Jakarta ini kalau menurut analisa Bang Ujang. Kalau saya sih dua pasangan tetap. Kalaupun tidak tadi Ridwan Kamil lawan Anies atau Ridwan Kamil lawan kota kosong gitu. Kelihatannya melawan kota kosong lebih sekarang lebih diprioritaskan oleh Kim dan Plus ya, agar Anies tidak bisa berlayar. Nah kalau soal independen saya meyakini nggak tahu apakah memenuhi syarat enggak. Masih tahap verifikasi sekarang. Iya, itu sulit juga harus berapa kalau nggak salah 500.000 lagi ya. Kalau tolong dikoreksi masih banyak, itu juga sulit berat dalam waktu yang singkat. Nah dalam konteks itu pula kan calon independen juga sekarang
tidak terpublish dengan bagus, tidak menjadi sebuah kekuatan Ya, masih politik. kurang lah. Susah. Jadi kalau ada misalkan ucapannya Pak Ahok yang mengatakan Kim Plus tidak akan berani melawan kota kosong karena ada independen yang kuat, saya rasa itu dalam kenyataan tidak begitu kalau saya menganalisanya. Ya, Karena justru independen lemah. Ya, benar. Hari ini aja untuk verifikasi dukungannya belum memenuhi syarat. Ya. Bagaimana ingin bertarung, persyaratannya belum memenuhi. Tapi ya kita buka ruang itu ya agar bisa lolos ya gitu. Ya, buat partisipasi ya Kang. Ya. Oke. Ini masih melanjutkan dari yang di Jakarta nih Kang. Di Jawa Barat kan juga ada jadi Deddy Mulyadi nih Kang. Karena Ridwan Kamil geser ke Jakarta tugasnya. Nah, kalau menurut Kang Ujang kira-kira dengan berpasangan dengan siapa nih? Nama Golkar kan ada 4 orang kalau nggak salah tuh yang muncul tuh. Apakah bakal dari situ atau dari luar lagi? Apalagi di Jawa Barat ini kan belum ada sosok yang kuat selain Ridwan Kamil tadi sama Deddy Mulyadi ya ini ya. Ya, Golkar ketika mengusung Deddy Mulyadi ada syarat yang harus dipenuhi oleh Pak Deddy Mulyadi. Calon wakilnya harus dari Golkar. Ya tinggal memilih. Saya dengar sih Deddy Mulyadi inginnya ke Ade Ginanjar. Salah satu nama kan dia salah satu caleg yang dari Dapil Garut yang suaranya tinggi gitu. Tapi kan nggak tahu apakah ada nama Baba Halun juga muncul. Ya kita dan 2 lagi nama yang lain, Atalia sama satu lagi tuh. Artinya di situ saya melihat bahwa ya pilihannya ada banyak kader Golkar itu. Tetapi siapa yang cocok, siapa yang punya chemistry dan siapa yang bisa menambah elektabilitas itu menjadi penting. Mungkin tadi Ade Ginanjar disebut-sebut gitu ya oleh Golkar, Deddy Mulyadi karena mungkin punya kontribusi elektoral yang tinggi di wilayah daerah Garut ke sana. Iya, pinggiran Jawa Barat itu kan lebar banget ya. Iya, artinya kalau dengan Ade Ginanjar ya mungkin ya bisa kuat begitu kira-kira. Tapi apakah ada lawannya nanti di Jawa Barat ini? Pasti, karena gini tadi saya katakan di awal. Iya. Bagi daerah yang incumbentnya nggak ada, calon yang nggak kuat, kemungkinan akan muncul calon yang lain. Karena potensi menangnya akan sama gitu kira-kira begitu. Tapi Kim Plus muncul juga nih Jawa Barat kira-kira. Ya, kalau Kim Plus itu mendukung Deddy Mulyadi dengan pasangannya dari Golkar, ya cukup kuat juga, cukup potensi menangnya tinggi dari Kim Plus itu gitu. Nah, pasti ya. Berarti tetap. Ya apalagi kan kedua daerah ini kan tuker-tuker aja lah, tinggal nunggu puzzle lah doang kan tuh kemarin nih Kang. Ya kan kemarin RK bilang tetap nyaman di Jawa Barat, tiba-tiba Golkar dukung Deddy Mulyadi ya kan Jakarta. Nah ini kan 2 daerah yang sebenarnya menarik banget lah Kang. Nah mungkin terakhir nih Kang, di Jawa Barat ini kan bisa bilang lumbung suara PKS juga kan nih Kang. Apakah calon dari PKS juga nanti? Ya kan PKS ada. Kalau nggak salah Kang Haru, ketua DPW PKS Jawa Barat kan ingin maju entah nanti sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Tentu kan harus kompromi, harus koalisi. Saya meyakini karena PKS kan punya historis juga di Jawa Barat. Pernah kadernya pernah jadi gubernur 2 periode ya, Ahmad Heriawan gitu. Itu kan artinya tapi periode kesini juga kalah. Ya, dalam konteks itu tadi PKS lumayan juga kuat di Jawa Barat kan. Artinya begitu kuat, begitu punya nilai ya pasti. Nah tadi punya historis juga kadernya pernah jadi gubernur. Ya pengen dong maju lagi, pengen dong. Jawa Barat lagi ya, jadi lagi entah jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur pasti kalau menurut saya akan diusahakan begitu, akan diutamakan kadernya untuk maju begitu. Oke Kang, ini dari beberapa wilayah nih Kang. Menurut Kang Ujang pilkada 2024 gimana? Seru atau gimana nih Kang? Udah selevel pilpres juga nggak nih kira-kira? Ya sangat seru. Kenapa? Ini melibatkan serentak ya. Kalau nggak salah 545 ya kabupaten kota gitu, 37 provinsi ya kan, itu luar biasa besar banyak dan hari ini mohon maaf ya banyak kandidat juga yang curhat ke saya bagaimana sampai hari ini belum dapat rekomendasi, lari ke sana, lari ke sini ke partai-partai, ada yang biasalah meminta kompensasi dan lain sebagainya. Menarik. Artinya ini pilkada tadi bukan hanya soal mencari kualitas pimpinannya, tapi mencari memburu rekomendasi partai juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Apalagi nama-nama harus diseleksi banget sekarang sama partai ya. Ya, dan saya melihat begini ya. Sebenarnya tadi kembali kepada titik awal kita pembicaraan di awal bahwa ini momentum yang baik untuk merubah bangsa. Nah, merubah bangsa kan harus merubah dari daerah. Kalau misalkan pemimpin daerahnya, kepala daerahnya bagus, berkualitas gitu ya, memenuhi harapan masyarakat, ya maka bangsa pun akan maju. Tapi kalau pemimpin daerahnya nggak bagus ya, daerahnya mohon maaf korup, nggak maju, jalan bolong-bolong, jembatan hancur, jalan begini-gini, lalu sekolah ambruk, nah itu juga kan
akan merusak konteks pembangunan bangsa. Jadi oleh karena itu sebenarnya nggak bisa 2004 emas ya, Indonesia emas ya pilkada kan. itu menjadi momentum pembangunan bangsa dalam konteks membangun daerah, Bang. Jadi cari pemimpin yang bagus, yang berkualitas, kira-kira seperti itu. Dan kalau bisa harus selaras ya Kang dengan presiden atau gimana ya? Ya harus, karena begini, kita melihat kemarin ya di Jakarta antara Anies dengan Pak Jokowi di pandemi ya nggak ketemu tuh, selalu ribut, selalu berkonflik. Ya saya tidak tahu apakah masalahnya politik apa tidak. Yang jelas kalau kepala daerahnya tidak paralel, tidak selaras gitu, satu frekuensi dengan pemerintah pusat, sulit untuk pembangunan berjalan. Makanya sekarang kan Kim gitu ya, koalisi Indonesia Maju atau plusnya atau koalisi super lah ya, berusaha untuk itu ya. Iya, berusaha untuk tadi menang di daerah-daerah atau wilayah strategis agar satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Begitu. Mungkin terakhir Kang, harapan untuk pilkada 2024 ini nih Kang Ujang, gimana nih Kang? Ya harapannya kepada rakyat Indonesia untuk memilih bukan berdasarkan pada hadiah gitu. Bukan berdasarkan mohon maaf ya bantuan gitu ya, money politik. Ya memilih berdasarkan hati nurani lah. Silahkan yang punya nalar rasional pilih dengan rasionalitasnya. Yang punya hati ya pilih dengan tadi hati yang jernihnya gitu ya. Pokoknya pilih yang terbaik dari yang ada gitu. Karena momentum pilkada ini adalah momentum 5 tahunan mencari pemimpin 5 tahun yang tadi bulat lonjongnya pilkada ini ditentukan oleh rakyatnya. Ini penting. Jadi kalau nanti misalkan calon kepadanya bopeng-bopeng, wajahnya rusak, didukung juga gitu, korupsi didukung juga, ya itu salah sendiri dari rakyat. Dari dia sendiri yang dibilik suara dia nyoblos ya. Ingat, carilah yang terbaik menurut versi publik ya, dengan catatan sendiri, dengan penilaian sendiri, dan carilah yang kalau menurut saya orang-orang yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat di daerahnya. Oke, siap Kang Ujang, nggak kerasa banget nih Kang, kita udah ngobrol setengah jam nih Kang. Siap Kang Haris. Tapi kalau udah ada pasangan lagi muncul, kita ngobrol lagi dong, analisis ngulik-ngulik lagi di roda ya. Siap dong. Boleh dong. Terima kasih. Terima kasih Bang Haris. Makasih banyak Kang Ujang. Oke teman-teman, kita sudah di akhir acara dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.